Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Kali ini saya akan memberi ulasan mengenai teknik otomotif yang dipelajari di SMK, kemudian di kuliah, kemudian di BLK atau Balai Latihan Kerja. Video ini juga bermanfaat bagi kalian untuk memilih jurusan teknik otomotif yang sedang bingung ya, dan juga bermanfaat untuk kalian yang sedang pertama kali belajar teknik otomotif atau mendalami ilmu otomotif. Bersama saya, Sabek Farhan, like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Teknik otomotif adalah salah satu ilmu dari cabang teknik mesin. Artinya, teknik mesin itu adalah induknya, kemudian teknik otomotif adalah anaknya, seperti itu ya. Teknik otomotif mempelajari bagaimana cara membuat, kemudian bagaimana cara merancang, kemudian bagaimana cara mengembangkan konsep-konsep kendaraan seperti mobil, kemudian seperti sepeda motor, kemudian seperti truk, bis, dan lain sebagainya. Teknik otomotif adalah ilmu yang menggabungkan elemen-elemen seperti teknik, mekanika, kemudian kelistrikan, kemudian elektronika, kemudian keselamatan, dan lingkungan. Dan juga mengembangkan seperti ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu matematika, kimia, serta biologi. Di Indonesia, cabang teknik otomotif seperti perawatan mobil, kemudian perawatan sepeda motor ya, kebanyakan seperti itu. Yang dipelajari di SMK, kemudian di kuliah, serta di BLK, Balai Latihan Kerja. Kalau di kuliah, jurusan teknik otomotif itu tersebar di berbagai jurusan seperti di D1, kemudian di D2, D3, D4, sampai di S1 juga ada. Sedangkan untuk S1 itu, untuk jurusan teknik otomotif itu di Indonesia belum ada. Adanya itu masuk ke sub teknik mesin. Contohnya S1 teknik mesin, konsentrasi teknik otomotif. Seperti itu ya. Tetapi jika kalian mengambil S1 teknik otomotif, bisa mengambil pada jurusan pendidikan teknik otomotif. Ada embel-embelnya atau ada jurusan pendidikannya, yaitu ilmu-ilmu pendidikan. Seperti untuk mengajar anak-anak SMK, kemudian juga mengajar di BLK juga. Sedangkan jurusan yang ada di SMK, teknik otomotif tersebut masuk pada rumpun bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Bidang teknologi dan rekayasa tersebut mempunyai bidang atau program studi teknik otomotif. Nah, pada program studi teknik otomotif tersebut mempunyai 7 jurusan atau 7 kompetensi keahlian di bidang otomotif. 7 jurusan yang ada di SMK tersebut, yang teknik otomotif ada teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, mempelajari mobil atau kendaraan ringan ya. Kemudian yang kedua adalah teknik dan bisnis sepeda motor, yaitu mempelajari sepeda motor tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah alat berat, yang mempelajari bego, traktor, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik ototronik, yaitu mempelajari otomotif di bidang elektronikanya ya. Kemudian juga ada yang SMK 4 tahun. SMK 4 tahun ini di bidang teknik otomotif ada namanya teknik manajemen perawatan otomotif. Kemudian ada juga yang 4 tahun adalah otomotif daya dan konversi energi. Kemudian yang di BLK bagaimana? Yang di BLK jurusannya itu adalah sama dengan yang di SMK. Karena yang di BLK itu khusus untuk menyerap lulusan dari SMK juga bisa, kemudian menyerap lulusan dari kuliah untuk masuk ke dunia kerja. Di BLK juga akan menambah keterampilan agar nanti ketika masuk ke dunia kerja atau perguruan dunia kerja bisa terampil dan bisa berkompeten, siap untuk masuk ke dunia kerja pastinya. Lalu apa bedanya dengan SMK, kuliah, dan BLK? Untuk kuliah yang jurusannya adalah D1, D2, sampai D4 adalah mengedepankan kreativitas atau yang bernama adalah sekolah vokasi, yaitu dengan pembelajaran praktek yang lebih banyak daripada pembelajaran teori. Dengan pembelajaran praktek yang lebih banyak daripada teori, maka sama dengan yang di SMK, karena SMK adalah menengah kejuruan atau vokasional, yaitu sama-sama mengedepankan keterampilannya untuk siap masuki dunia kerja. Sedangkan untuk S1 itu adalah belajar dengan teori-teorinya,
maka teorinya itu lebih banyak daripada keterampilannya. Sedangkan untuk BLK ya tadi, balai latihan kerja yang digunakan untuk penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMK, kemudian lulusan kuliah yang ingin kerja, ingin ikut pelatihan ya di BLK untuk menambah keterampilannya dan siap masuk dunia kerja. Oke, selanjutnya adalah membahas mata pelajaran yang ada di teknik otomotif. Sebagian besar mata pelajaran yang ada di kuliah ada di SMK. Artinya apa? Yang di kuliah itu sangat luas ya, meliputi 7 kompetensi keahlian yang di SMK. Yang 7 kompetensi keahlian yang ada di SMK dipelajari semua di bangku kuliah. Di SMK mata pelajarannya dibuat spesifik, beda yang ada di bangku kuliah yang sangat banyak sekali, memuat 7 kompetensi keahlian yang ada di SMK. Lalu bagaimana yang di BLK? Di BLK itu sama ya konsepnya yang ada di SMK, yaitu lebih spesifik untuk meningkatkan keterampilan dan siap masuk ke dunia kerja. Oke, langsung saja secara umum mata pelajaran atau bahasan yang dipelajari di teknik otomotif. Yang pertama adalah engine atau mesin, yaitu membahas seputar mesin pada otomotif. Kemudian kelistrikan, electrical, yaitu membahas semua yang bersifat listrik yang ada di otomotif. Kemudian yang ketiga adalah sasis dan pemindah tenaga, yaitu membahas semua rangka, sasis, suspensi, kemudian pemindah tenaga, transmisi sampai ke roda ya. Kemudian yang keempat adalah body atau namanya body otomotif. Kalau di SMK itu masuk ke jurusan, tetapi untuk di kuliah masuk ke mata kuliah ya biasanya, yaitu body, yaitu mempelajari seperti pendempulan, kemudian pengecetan dan lain sebagainya. Untuk mata pelajaran mesin yang dibahas adalah sistem mekanisme katup atau sistem head cylinder, kemudian sistem bahan bakar, kemudian sistem pelumas, kemudian sistem pendingin, kemudian sistem bahan bakar bensin yang karburator, kemudian sistem bahan bakar bensin yang EV, electronic fuel injection, kemudian sistem bahan bakar diesel yang konvensional, yang rotary dan inline, kemudian sistem bahan bakar diesel yang common rail atau yang elektronik, dan tentunya tune up mesin pada kendaraan otomotif. Untuk mata pelajaran kelistrikan biasanya membahas mengenai sistem starter, kemudian sistem pengisian, kemudian sistem pengapian yang konvensional dan yang DLI atau yang terbaru, sistem audio, kemudian sistem pengaman, air conditioner untuk pendingin, kemudian sistem panel-panel kelistrikan, instrumen-instrumen kelistrikan, dan semua kelistrikan-kelistrikan yang ada di sebuah kendaraan. Kemudian untuk sasis bisa mempelajari mengenai suspensi, kemudian mempelajari rem, kemudian mempelajari sistem kemudi. Kemudian untuk sistem pemindah tenaga biasanya mempelajari sistem kopling, kemudian sistem transmisi, kemudian sistem polos propeller, kemudian mempelajari sistem diferensial atau yang kita sebut gardan, kemudian kita mempelajari sistem poros aksel, kemudian juga mempelajari ban dan roda tentunya. Yang terakhir adalah body. Kalau body itu masuknya, kalau SMK masuknya di kompetensi keahlian, tapi kalau body di otomotif di bangku kuliah biasanya masuk di mata kuliah. Ketika kita mempelajari body otomotif akan mempelajari pengecetan, pendempulan, dan lain sebagainya. Lalu ketika kita sudah mempelajari teknik otomotif, kita akan berpikir prospek kerjanya bagaimana, gitu kan? Ketika kita mempelajari teknik otomotif, prospek kerjanya itu sangat luas sekali. Kita bisa yang pertama wirausaha, membuka bengkel otomotif, bisa membuka bengkel mobil, kemudian bisa membuka bengkel sepeda motor, truk, bis, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak bisa membuka bengkel, kita juga bisa bekerja di industri yang benefit, seperti di Astra, kemudian seperti di Suzuki, dan merek-merek mobil lainnya yang besar-besar ya. Dan untuk yang sedang kuliah dan lulus bisa berkontribusi di dunia pendidikan, mengajar di SMK atau mengajar di BLK atau menjadi dosen tentunya.
Itu tadi gambaran umum mengenai teknik otomotif atau bahasanya itu bahan pengantar. Biar kalian ketika masuk ke teknik otomotif tidak kebingungan ya. Atau bagi kalian yang bingung mencari jurusan teknik otomotif itu bagus apa tidak, saya katakan bagus untuk prospeknya. Dan juga untuk kalian yang sudah masuk ke jurusan otomotif, jangan keluar atau jangan pindah jurusan. Tetap istiqomah masuk ke jurusan otomotif karena prospeknya ke depan sangat menjanjikan, karena teknologi otomotif itu selalu dibarui. Sampai sekarang itu teknologi otomotif itu menggunakan hidrosel atau menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Tentu kalian bingung kan? Nah, itu teknologi yang terbaru untuk teknik otomotif. Sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video saya, like video saya ini, dan yang belum subscribe channel saya bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video otomotif saya berikutnya. Otomotif Jaya!